Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa KKN dari Universitas Islam Indonesia Unit 235. Temanya ialah pendidikan agama Islam, yang dimana fokus kami yaitu berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Kenapa sih kita mengangkat tema pendidikan agama Islam yang berfokus pada pengimplementasian makna Asmaul Husna? Tentunya, kami mengangkat tema kali ini karena terdapat alasan utama. Untuk mengetahui apa saja yang bakal kita bahas di video kali ini, yuk teman-teman, simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk pembahasan contoh pengimplementasian Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sudah tahu apa belum apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Seperti yang telah kita ketahui, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan teragung yang dimiliki oleh Allah berjumlah 99. Asmaul Husna juga digunakan oleh umat manusia sebagai perantara loh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwasannya setiap individu memiliki harapan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Selain itu, makna Asmaul Husna pun juga memberikan kesan positif terhadap diri manusia itu sendiri. Selain sebagai nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah, Asmaul Husna juga merupakan sifat-sifat Allah yang sekaligus memberikan contoh untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar umat Islam dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dengan adanya tujuan baik tersebutlah telah memberikan penjelasan kepada kita semua, telah memberikan gambaran kepada kita semua sebagai umat Islam. Setelah kita membahas tentang pembahasan pengertian Asmaul Husna, teman-teman tahu nggak surah-surah yang memuat nama-nama Asmaul Husna? Selaras dengan penjelasan sebelumnya, Asmaul Husna yang merupakan nama-nama terbaik dan teragung yang dimiliki oleh Allah juga dipertegas posisinya di dalam Al-Quran, di mana contoh surah yang menjelaskan keberadaan Asmaul Husna yaitu Al-Quran surah ke-6 ayat 103, surah ke-22 ayat 63, surah ke-31 ayat 16, dan surah ke-33 ayat 34. Di mana isi dari surah-surah tersebut ialah penjelasan bahwa Allah Maha Adil. Selain memberikan penjelasan bahwa Allah itu Maha Adil, penjelasan Allah memberikan rasa keamanan pun juga tertuang di dalam Al-Quran, yang dapat kita temui di dalam Al-Quran surah ke-59 ayat 23. Dan Allah sebagai pemberi petunjuk dapat ditemukan di dalam Al-Quran surah kedua ayat 117 dan surah ke-6 ayat 101. Selain dipertegas di dalam Al-Quran, Asmaul Husna juga disebutkan di dalam hadis Nabi. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana hadis tersebut berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Dari penjelasan hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa menghafalkan Asmaul Husna dapat mengantarkan setiap umat muslim ke surga.
Akan tetapi, untuk menghafal Asmaul Husna perlu diimbangi dengan menjaganya. Menjaga dengan cara apa? Menjaganya dengan cara menzikirkannya, ataupun menjaganya dengan menghindari segala bentuk macam perilaku yang dapat bertentangan dengan Asmaul Husna. Lantas, apa sih makna dari Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir? Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim berarti yang maha dermawan, maha pemurah, dan maha mulia. Sedangkan menurut istilah, Al-Karim memiliki arti bahwa Allah yang memberi anugerah dan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Secara bahasa, Al-Mu'min memiliki arti ketenangan hati, aman, dan pembenaran. Sedangkan secara istilah, Al-Mu'min Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada umat manusia. Berzikir dengan menggunakan nama Allah Al-Mu'min dapat memperkuat keyakinan dan keimanan kepada kita semua. Yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil memiliki arti yaitu maha mewakili atau pemelihara. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Allah memelihara setiap umat manusia dan mengurusi segala kebutuhannya, baik kebutuhan untuk urusan dunia ataupun kebutuhan untuk urusan akhirat. Yang keempat adalah Al-Matin. Arti dari Al-Matin sendiri adalah maha kukuh. Al-Matin juga dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Adapun sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dan tidak dapat disamaratakan dengan kekuatan-kekuatan lainnya. Seseorang yang telah menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah akan senantiasa menjadi insan yang tawakal. Yang kelima adalah Al-Jami. Secara bahasa, Al-Jami ialah yang maha mengumpulkan. Allah akan mengumpulkan setiap manusia dengan golongan-golongan yang sama di akhirat. Hal tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur kepada siapa saja teman kita di dunia, kelak akan menjadi teman kita di akhirat. Selanjutnya adalah Al-Adlu. Al-Adlu berarti maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Keadilan Allah juga berlandaskan pada ilmu Allah. Al-Adlu berasal dari kata adalah, yaitu lurus dan sama. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir. Al-Akhir yaitu maha akhir. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Allah maha kekal tatkala setiap makhluk ciptaannya hancur dan maha kekal dengan kekekalannya. Dalam hal ini, setiap makhluk ciptaan Allah adalah fana atau tidak kekal. Sedangkan kekekalan setiap makhluk Allah adalah kekekalan yang bersifat terbatas. Untuk mengimplementasikan penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus memperbaiki akhlak kita, bukan? Nah, teman-teman sendiri tahu nggak pengertian akhlak itu apa? Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya hulukun, yang berarti budi pekerti, tabiat, perangai, dan tingkah laku. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku ataupun perbuatan. Akhlak dibagi menjadi dua, ada akhlak mazmumah dan ada akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah ialah perilaku yang buruk, sedangkan akhlak mahmudah adalah perilaku yang terpuji. Akhlak merupakan perilaku yang tampak terlihat dengan jelas, baik dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk perbuatan, yang dimana hal-hal tersebut dilakukan oleh umat manusia dikarenakan adanya dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula aspek-aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran.
seperti halnya dengan akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek. Contohnya ada pola perilaku kepada Allah,